Podcast UMKM Propat RRI Palembang. Oke, Cik Abbas, ini seru ya kalau kita memiliki banyak talenta tuh. Bener. Kita bisa nge-MC, kita bisa juga jadi seorang pebisnis. Pasti bakal banyak cuan yang akan menghampiri kita, Cik Tuna, ya. Pastinya ya. Apalagi kalau misalnya kita kayak kita nih ya, itu kan berkecimpung di dunia broadcasting ya, kita Ayo. jadi penyiar. Dan katonyo ya, Konon katonyo. Cak Madukun aja ya. kalau jadi penyiar tuh harus bisa nge-MC juga. Oh itu. Cik Ilham. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa penyiar sudah pasti bisa nge-MC, yang MC belum bisa jadi penyiar. Tapi kita itu tanya kembali, kaget ya. kita tanya juga narasumber kita nih. Narasumber kita nih bukan main ini ya. Kenapa Ada tuh? Cek Tiwi ataupun kita panggil Bi Jubai. Oke, yang bakal Kayaknya menjadi Bi Jubai ya. yang bakal jadi narasumber kita untuk di teras UMKM lokal kita di edisi siang ini di Sabtu 28 Februari 2026 bertepatan juga dengan 10 Ramadan 1447 Hijriah ya. Oke baik. Ya, tadi sudah di-spill oleh Cik Abbas, kita langsung kenalan. Kita sapa Halo, dulu. selamat siang. Halo, selamat siang. Dengar suaranya tuh ya. Iya. Ini namanya Tiwi Bi Jubai. Iya, Bi benar Jubai. banget. Tapi Kalau- nama aslinya sebenarnya bukan itu ya, nama Apa? aslinya. Jadi ada 3 nama nih. Wah. Banyak ya borongan ya. Oke, nama yang pertama. Nama yang pertama, tapi ini nama lengkapnya Enda Pratiwi Nursari. Enda Ya. Pratiwi Kalau Nursari. di keluarga, di teman-teman yang dari kecil sampai dengan perkuliahan itu biasa panggil Enda. Oke. Kalau di dunia media, entertainment itu biasa dipanggil Tiwi. Wah. Ya. Nah ini kalau nama panggung, kalau sudah di atas panggung itu Oke. baru dipanggil Bi Juba. Wah. Oh, ada 3 nama aja. 3 nama. Kita juga ada 3 nama, Cik Abbas ya. Apa itu? Ilham kalau di rumah dipanggil Sangkut kalau Gak nyangkut soalnya Nggak ya. nyangkut. Oke baik. Dan ini Tiwi Bi Jubai ini menggunakan nama Bi Jubai kenapa nih? Kita jadi flashback lagi dengan salah satu koran ya. Iya, iya, Yang di zaman dulu pernah ada juga. Iya, yang dulu pernah fenomenal. Jadi ikon ya. Iya, jadi icon. Yang dimana pasangan tuh Mang Juhai kan? Mang Juhai. Nah iya, makanya dari sekarang sampai sekarang aku masih mencari Mang Juhai. Iya, di depan BTW jalan Mang Juhai. Agak ngemuk tapi Mang Juhai Iya, iya, sekarang ya. Bagaimana tuh Mbak Tiwi ini? Awal mula nama Bi Jubai. Memakai nama Bi Jubai nih. Iya, jadi dulu waktu masih nge-MC masih sih pakai nama Tiwi. Tapi waktu itu mungkin tidak terlalu mudah diingat, tidak terlalu mudah dikenal. Dan sampai pada satu ketika saya punya semacam usaha kecil-kecilan bareng teman snack namanya Gonyelan Bi Jubai. Oh. Kalau wong Palembang itu snack itu kan Bener, ngomongin Gonyelan. Gonyelan. benar. Kita di perempat juga kalau ke pendengar tuh ada gonyelan Ada apa di gonyelan. situ. Iya. Iya. Jadi itu makai khas bahasa Palembang nih Anda. Iya, jadi Gonyelan Bi Jubai. Oke. Nah, kalau saat itu kalau setiap MC suka bawa ya tentengan Gonyelan Bi Jubai. Nah, lama-lama bawa ada Bi Jubainya, Bi Jubai. Oh, jadi lengket di situ jadi ya. Jadi lengket ya. Oke. Ih, kataku kayak mana kalau misalnya aku pakai baik nama ini. Nah, dari situ akhirnya nama itu mulai dipakai, terus ubah tampilan nih. Yang tadinya biasa pakai jilbab biasa, terus di branding Ini lebih modis ya. Iya, pakai turban sebagai ciri khas. Oke. Jadi di situ jadi identitas atau branding Iya, untuk Bi Jubai versi benar. dari Cek Tiwinya ya. Iya. Oke. Dan itu apa namanya dari situ ya mungkin kebetulan atau apa langsung ini langsung lengket ya nama lengket, itu ya. dan memang mudah diingat, mudah dikenal. Benar. Dan dari situ job-job MC akhirnya lama-lama makin meningkat. Wah, jadi berkaya, jadi hokinya Iya, tuh jadi ada tuh. hokinya ada di nama Tapi kalau Bi memang Jubai. kita flashback lagi yang tadi disampaikan oleh Cik Abbas bahwa kita yang ada di apa nih?
berkecimpung di entertain ini memang uh-uh. harus punya nama panggung ya. Iya, dulu kan kalau ada artis-artis nasional kan kalau misalnya pakai nama panggung kan lebih dikenal, lebih laris manis. Itulah ya kira-kira. Tapi kalau Cik Abbas ini nama asli atau nama panggung nih? Abbas ini Surya. Nama panggung. Oh, nama panggung. Nama aslinya? Nama aslinya Ya Habibi nama asli bukan? agak Islam-Islaman. Oh iya. Oke. Nah ini itu tentang namanya ya. Tapi kalau perjalanan Mbak Tiwi ini sudah dari tahun berapa tuh? Kalau untuk dunia per-MC-an atau aku katakan dunia entertainment ya, kan memang sebenarnya basicnya dulu. Memang cakupannya entertain itu kan? Iya, cakupannya entertain. Ya apa namanya? Aku nari juga. Penari juga tuh. Modeling juga. Terus juga nge-MC. Tapi dulunya waktu itu aku nge-MC-nya ya masih sebatas MC kampung lah ya, bisa dikatakan seperti itu. MC dari ulang tahun hajatan yang memang dekat-dekat rumah atau juga MC yang ada acara di kampusku. Tapi jangan salah nih Mbak Tiwi, MC hajatan sekarang udah punya mobil semua nih. Iya, tapi kan kalau zaman dulu kan enggak, cuman dibayar dengan terima kasih gitu ya. Kayaknya curhat ini Cik Tiwi ya. Project thank you. Project thank you kan, karena kan yang ditolak ini kan tetangga. Itu. Tapi kalau untuk proses kita belajar, it's okay lah ya. Tapi kalau ini sudah jadi profesi kayaknya memang sudah harus ada rate ya gitu ya. Iya, benar. Tapi kan seiring berjalannya waktu kan rate itu kan mulai ada sampai akhirnya di posisi di titik ini yang memang untuk misal MC event sekian, wedding sekian. Dan untuk mencapai di titik ini juga tentu ada jam terbang kan. Iya. Proses di situ jangan sampai kita lupakan tuh. Benar. Banyak ekspektasi teman-teman yang, aduh enaknya jadi MC ya, duitnya banyak mah itu, waktunya singkat, pengen kita terjun blak. Langsung tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan tuan rumah atau yang punya acara kayak itu kan. Jadi artinya di sini untuk menjadi seorang MC itu menurut Mbak Tiwi kayak apa tuh? Jadi memang benar tadi jam terbang itu kan nggak bisa bohong menentukan ya Cik Abbas ya, karena memang menentukan. Aku juga pada waktu dulu belum dikenal, ya itu tadi sebatas proyek thank you, terus meningkat dikit jadi 250.000 pada saat itu, sampai akhirnya sekarang nominalnya udah ningkat jadi jut-jut. Jut-jut, bukan main. Jadi memang prosesnya itu tadi. Sama sih kalau ya Cik Tiwi ya. Sama dulu awalnya sunatan dulu, ulang tahun dulu, alhamdulillah bisa nge-MC di BKB aku sekarang. Wah, itu dia. Jadi stepnya tuh memang menikmatinya. Tapi kalau dari Cik Tiwi itu apa ya? Bukan ke jujut yang tadi ya, lebih ke kayak kepuasan diri Cik Tiwi akhirnya ada di titik ini dengan yang tadi hajatan, meningkat ke event segala macam. Apa sih pencapaian yang luar biasa menurut Cik Tiwi yang sudah dirasakan di dirinya kayak itu lah. Ternyata aku pacak ya. Jadi memang banyak sekali ya itu tadi ya, by proses juga ya, step by step mental juga ya, mentalitas juga. Karena kan memang berbicara di depan panggung itu kan nggak semudah yang kata orang. Bener. Kan cuman cuap-cuap, kan cuman ngomong, tegak. Iya kan cuman tegak cuman tekenceng kok di pojok itu. Tapi kan ketika berbicara soal puncak acara ya, kadang-kadang kan kita ada beberapa yang di luar prediksi BMKG. Bener. Ya, jadi ada kadang-kadang yang kita ini udah dikasih cue card nih rundown, tapi tiba-tiba mendadak berubah dalam sekejap. Nah aku ada tamu kehormatan biasanya tuh kan. Iya benar. Dan aku tuh pernah saking cue card aku itu enggak apa namanya istilahnya bukan nggak terbaca ya, ada sesuatu kejadian akhirnya aku MC-nya sambil dibisikin. Jadi gitu. By bisikan, MC by bisikan, bukan lagi by cue card. Benar. Kayak gitu. Tapi untuk kita yang sudah profesional tuh sesuatu yang apa ya, menjadi bentuk tanggung jawab ya. Tapi untuk yang baru itu menjadi suatu tantangan gitu benar banget. Kita bisa bayangkan di depan audiens, pegang mic kan biasanya sudah gemeteran duluan, tiba-tiba dibisik itu akan menjadi tantangannya begitu sangat berat. Di awal dari Mbak Tiwi, tantangan terbesar ketika merintis menjadi seorang MC itu yang paling diingat apa tuh?
tantangan ketukar-tukar terbesar mungkin rondonya saking kegugupnya kalau itu sih sudah pasti ya, itu sudah sering terjadi ya. Kalau yang ketukar-tukar itu udah sering terjadi. Tapi memang yang itu tadi pada waktu event yang lumayan ya, maksudnya event-event yang mall kayak itu ya. Event yang udah mungkin udah nasional ya. Nah tapi begitu ada perubahan rundown, nah di situ kan kita kan memang harus ya, kalau misalnya kita baru kayak aku dulu pernah ya, tapi belum nasional waktu itu, ada perubahan rundown itu kan pasti kan gemeter bacanya. Nah tapi seiring dengan perjalanan waktu, jam terbang juga akhirnya kan ketika ada miss seperti itu kita udah biasa, udah bisa kayak udah tahu udah ini santai, bakal gini nih jalan keluarnya ya. Benar, udah relax. Jadi nggak lagi nggak lagi gemeteran, panik atau nggak kegiatan lagi lah ya. Benar. Tapi kalau ditotalin perjalanan BC TV udah berapa lama tuh berkiprah atau merintis di MC nih? Iya, kalau untuk mulai nian dari nol ya, itu mungkin ada sekitar 26 tahun. Waduh, jadi dari tahun 2020 Cak Abbas. Iya, 2020, benar. Tapi sebenarnya aku tahun 2000. Ya aku benar. masih nyari uget-uget itu di paket itu. Ketahunan umurku ya. Enggak apa-apa. Tapi itu 2000 itu aku sempat vakum juga. Oh, kenapa tuh? Vakum karena dikarenakan pada waktu itu kan sempat berkeluarga dan memang pada waktu itu sangat dibatasin dan memang ruang geraknya tidak bisa terlalu bebas. Waktu memang masih benar-benar gadis dimatikan karir kayak gitu. Dimatikan karir. Nah, sampai suatu ketika ya udah nggak lagi, akhirnya mulai muncul lagi di 2017 akhir. Jadi lumayan berlika-liku ya. Iya, jadi sempat vakumnya berapa tahun itu, dari tahun 2023 ya kalau nggak salah, 2024 sampai dengan 2017. Tapi kalau Cek TV ini yang paling kulo ingat Cek Abbas itu dulu kalau masih unyu-unyu inilah inyi-inyi ini ya. Waktu zaman kuliah tuh pernah lihat Mbak TV ini di salah satu koran di Palembang juga ya. Dan juga berdampingan dengan Bicara ini. Halo Bicara ini, mungkin lagi dengarkan juga ya. Dan ternyata ketika sekarang lah sudah jadi MC kan bertolak belakang ya sebenarnya. Pada saat itu kalau tidak salah jadi front office ya? Enggak, aku pada waktu itu marketing. Kebetulan memang basically aku dari tahun 2020 pas tamat SMA itu langsung berkecimpung di dunia marketing. Gitu. Jadi tapi memang suka di front office juga karena memang saat itu kan ya kalau misalnya nggak ada orang ya udah nyambil ya. Oke, baik. Nah ini Cak Abbas ternyata tidak cuma MC, ternyata Big TV Juba ini juga terkadang menjadi moderator juga ya. Iya. Nah, adanya moderator ini setelah MC berjalan kan pasti. Justru moderator itu duluan. Awal mula MC dulu. Jadi dulu. Moderator itu awal mula kebangkitan kembali. Iya, bangkit dari kubur. Setelah yang vakum tadi ya. Iya. Setelah vakum di 2017 akhirnya ada tawaran moderator. Pada saat itu ya karena memang tidak ada basic moderator dan juga nggak banyak nih orang kayak mengulang dari awal lagi ya. Benar. Kan kayak gini, Cek, kalau misalnya MC itu kan belum tentu bisa jadi moderator. Benar. Tapi kalau moderator sudah pasti bisa jadi MC. Karena memang butuh konsentrasi tingkat tinggi untuk menjadi moderator. Kayak kita tuh ikut menggali dengan topik atau apa yang dibawakan itu kan. Dan aku juga biasanya kalau misalnya jadi moderator minimal 1 hari sebelum acara harus belajar. Poin pentingnya dulu ini apa, yang mau kita bahas ini apa, kayak gitu. Nah, tapi kalau dari untuk yang awal mungkin mendengar kita pengen tahu juga bedanya MC sama moderator. Secara garis besar mungkin apalah itu Bicara TV. Kalau aku pribadi sih kalau MC kan kita kan membawakan acara itu ya, sudah suasana tersusun rundown ya. Sudah tersusun rundown dan pengen kalau misalnya acaranya pengen hidup, pengen rame ya kita harus hidupkan, harus ramekan itu. Terus juga ya udah kita nggak usah mikir, lebih santai menurutku kalau jadi MC. Karena jalan acara gitu mengalir aja. Tapi kalau jadi moderator ya memang harus benar-benar fokus. Aku kalau udah jadi moderator itu nggak mau diganggu, minimal setengah jam sebelum acara aku udah nggak mau diganggu. Kayak gitu. Terus juga HP
singkirin, Bener. nggak benar-benar pegang HP. Jadi memang terfokus ke acara itu, biar nggak ngeblank. Karena kan kalau misalnya ngeblank sedikit jadi moderator kacau ya. Kacau. Benar. Oke, baik. Jadi memang itu perbedaannya Mance BC. Nah, setelah moderator ternyata muncul juga sebagai seorang entrepreneur. Ini di depan hadapan kita ada salah satu produk juga nih. Iya. Kita pengen kepo, mungkin untuk Mance BC yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Pro 4 Palembang, produk berwarna pink ini bagaimana nih ceritanya? Ini salah satu dari giat TV Bijubai sebagai entrepreneur atau bagaimana tuh? Iya, sebagai entrepreneur. Justru sebenarnya di bisnis seperti ini aku bisa mendapatkan banyak pengalaman baru ya, bertemu dengan orang-orang dari seluruh Indonesia yang mungkin sebelumnya nggak aku kenal. Terus juga kemampuan public speaking aku juga meningkat ya karena di bisnis seperti ini. Iya, jadi di sini ini bukan cuman mendapatkan jual beli ya, tapi juga nanti kita akan diberikan pembelajaran bagaimana kita presentasi di depan orang banyak. Terus juga bagaimana public speaking kita itu di upgrade sampai akhirnya bisa meningkat. Oke, jadi secara tidak langsung di sini juga ada proses belajarnya juga ya. Tapi kalau entrepreneur ini udah ditekuni sejak belakangan berapa tahun tuh? Mungkin sekitar dari tahun 2010. Ini tahun ke-16 ya. Iya, udah lumayan cukup lama juga itu ya. Udah kelihatan lagi ya umur aku berapa bukan main ya dalam artian sepak terjangnya Bijubai ini. Main bola apa diterjang? Dengan istilah ya. Oh, istilahnya itu ya. sliding Makanya pas tanya kita nak ngangkat temanya apa nih? Ternyata dikasih strategi marketing memperluas peluang dan koneksi relasi dalam dunia MC dan sinergi dalam dunia bisnis. Jadi kalau dari seluruhan topik kita ini sebenarnya ada beberapa yang bertolak belakang ya Cak Abbas ya. MC dan berbisnis. Walaupun secara bisnis mungkin MC masuk ada sih jasa ya kayaknya. Masuk jasa. Karena kan sebenarnya jasa itu kan juga harus membutuhkan marketing yang baik. Karena kalau branding misalnya, tadi ya. Iya benar, personal branding, terus bagaimana kita menawarkan diri kita sendiri kepada klien. Ibarat kata jualan diri, tapi positif. Benar. Langsung tertunduk aja. Mengulang masa lalu lah aja ya. Oh jadi begitu ya. Tapi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Bijubai kan sebelum kita ajak dia ke sini kan. Ini kita cak mana nih topiknya? Nah rupanya kata Bijubai, justru bisnis ini yang menunjang kita jadi MC ini berkembang ini. Benar. Karena mungkin dalam artian justru keahlian itu yang justru menyupport jadi MC tadi kan. Jadi di sini kan nanti kan kita kan bahas tentang strategi marketing ya. Kebetulan memang aku sendiri di dunia marketing itu kurang lebih sudah 26 tahun. Lama dari ya. tahun 2000 sampai dengan 2026 masih menjadi marketing. Dan memang aku merasakan sendiri selain ilmu marketing itu selain mungkin aku bisa jual produk yang aku pegang. Nah, itu bisa juga untuk menjual diri aku sendiri. Karena kan orang-orang kan sering tanya, Bijubai itu gimana kok bisa jobnya mengalir deras, kok bisa sampai aku juga dulu sering satu hari itu bisa 4 lokasi. Wah itu ya. 4 job di kalau kami ini lokasi. sebulan terima kasih nih sekali ya. Kayaknya butuh banyak belajar semua sama Bijubai juga ya. Jadi memang ya selain memang itu rezeki dari Tuhan, ya bagaimana kita juga mengolah kemampuan kita untuk menjual diri kita kepada klien yang makanya di dunia marketing ini aku terapkan di profesi aku sebagai MC. Mulai dari aku menawarkan sowan, di mana aku menjalin relationship sama klien-klien, vendor-vendor supaya mereka trust ke aku, pakai aku. Dan memang kalau mereka sudah pakai kita, ya kita harus menjaga profesionalitas kita, jangan sampai nanti vendor ataupun klien itu kecewa sama kita. Jadi kalau aku pribadi untuk dunia jasa, apalagi sekarang profesi yang aku jalani dunia MC dan moderator, nggak cukup hanya dengan kita pinter atau hebat di atas panggung, tapi juga kita harus menjaga bagaimana kayak kita kata orang tuh menciptakan itu gampang, mempertahankan itu yang sulit ya. Benar, tetap menjaga profesionalitas, tetap menjaga hubungan yang baik terhadap klien ataupun vendor, biar mereka tetap pakai jasa kita. Jadi walaupun dunia MC ini kan setiap harinya atau mungkin let's say kita katakan setiap tahunnya atau setiap bulannya itu kan selalu
selalu bermunculan wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru yang memang mereka punya kemampuan yang oke punya dan mereka menawarkan harga yang jauh di bawah kita. Benar. Itu kalau kita misalnya tidak bisa mempertahankan eksistensi, akan tergeser ya. Iya benar, profesionalitas kita, ya kita tetap akan tergeser nantinya. Oke. Kata Mbak Tiwi tadi, trust-nya itu yang penting ya. Iya, itu yang bagaimana klien dan juga vendor bisa terpuaskan dengan ekspektasi mereka bahwa acara yang akan kita bawakan itu akan sukses gitu ya. Benar. Oke, baik. Dan ini Cik Abbas ternyata itu Bice TV Bijuba ini juga sebagai top leader Kleden. Agak susah ya Pak ya bacanya Kleden. Lidah kayu nih terpleset terus sama ngomong-ngomong ke bahasa Inggris singlenya. Tapi kalau kita nanya-nanya sebenarnya kenapa sih akhirnya Bijuba justru fokusnya ke Kleden? Karena kan kita tahu lah banyak lah ya merek-merek yang cukup terkenal lah di negara kita ya, di Indonesia. Tapi ternyata pilihannya jatuh ke Kleden. Kenapa tuh? Tapi disclaimer dulu untuk yang belum tahu Kleden tuh apa nih? Kleden nih. Jadi Kleden ini adalah Jiwang yang banyu ngalir itu. Ledeng gitu. Ledeng ya. Bagaimana nih? Jadi Kleden ini adalah produk-produk skincare atau bisa katakan seperti itu kosmetik ya. Nah, produk-produknya ada lip serum, ada juga sabun antibakteri, ada juga lip matte, ada juga nanti yang sekarang lagi baru launching itu skincare. Nah, kenapa aku senang sekali di bisnis ini? Karena kan tujuan aku kepengennya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gimana aku bisa membantu banyak emak-emak nih yang tadinya cuma ngisi waktu dengan nyari kutu dan coba gosip iya, daripada bagi bayau. Aku ngomongin emak aku dewe ini. Emak aku soalnya gak lama itu kan. Jadi akhirnya bisa berpenghasilan ya. Daripada bagi ibadah tahu waktu ya. Nah ya, jadi akhirnya berpenghasilan. Karena kan kalau misalnya mau usaha kan nggak cukup hanya dengan beberapa juta, nggak cukup dengan hanya beberapa ratus ribu. Kalau kita nak jual makanan kan paling tidak sekian juta. Gitu, harusnya beli alat, alat, bahan dan lain sebagainya. Nah di sini tidak nyampe berjuta-juta, cuma ratusan ribu, tidak nyampe juga 500.000. Gitu. Mereka bisa memulai bisnis yang bisa mereka lakukan dari dalam rumah. Nah itu. Jadi tidak nganggu. Tetangga dulu ya. Ya no. Jadi tidak mengganggu. Bahasanya apa tadi? Agak kelepasan ya Wak ya. Lagi nak ke salon ngamen ya. Lanjut bagaimana tadi? Jadi tidak mengganggu keseharian mereka, waktu mereka untuk mengurus rumah tangga. Itu. Tapi mereka masih bisa berpenghasilan, masih bisa cantik dan bonusnya lagi kalau mereka mengikuti training-training dari kita, mereka juga bisa dapat ilmu ya. Iya, dapat ilmu baru lagi bagaimana mereka bisa mengupgrade diri mengupgrade diri mulai dari public speaking yang bagus, gestur tubuh saat kita ketemu dengan orang lain seperti itu. Nah, dari sini banyak sekali memang tim-timku yang mengucapkan terima kasih ya karena bisnis ini selain bikin cantik dan cuan bisa bisa ada upgrade diri juga. Ada kesibukan ya? Ya, ada kesibukan. Ada timku itu yang sangat introvert banget. Introvert banget. Aku nggak sebut nama ya. Introvert banget. Setelah dia mengikuti bisnis ini, yang tadinya dia tuh nggak bisa bergaul, nggak punya teman, terus juga dia nggak bisa berbicara di depan orang banyak. Tapi belakangmu nggak ngomong. Iya. Oke. Akhirnya Ida ya. Akhirnya bisa mengupgrade dirinya tadi ya. Akhirnya sekarang dia bisa berbaur dengan tim-tim lain dan dia juga bisa presentasi di depan orang banyak ya, walaupun nggak banyak juga ya, baru jadi ada impact-nya ya. Benar. Ada peningkatan yang lumayan signifikan setelah beliau mengikuti bisnis ini. Jadi impact-nya selain mendapatkan cuan di dalam diri yang menggiatkan itu tadi juga bisa ada upgrade-an gitu ya. Jadi percaya dirinya itu jauh lebih timbul. Jadi dari yang tadi introvert mulai perlahan-lahan enggak juga ekstrovert. Masih dalam tahapannya. Iya, masih dalam tahapan ya, bergulir ya Wak ya. Tapi kalau kita lihat cara Bijubai ngajak ini nih, apakah memang justru ngajak Payo ikut
kita jualan atau cak mana tuh caranya tuh? Triknya mungkin. Iya, tipsnya. Kalau kita berfokus pada jualan sih kita akan capek. Makanya di sini kita membangun relationship atau jaringan. Jadi istilahnya kita tuh menjaring reseller di bawah kita biar nantinya bisa ngetim bareng. Jadi kerjanya itu bareng, nggak sendiri. Kalau jualan kan kayak aku dulu kan capek sendiri. Aku dulu kan sempat jualan juga kan yang selain Konyen Lambi juga aku juga pernah jualan lauk pauk ya. Tapi ya itu tadi karena ngerjainnya sendiri capek. Bener, kayak monoton template-nya gitu-gitu aja gitu ya. Capek banget. Nah maka dari itu kalau di sini kita karena kerjanya ngetim, jadi nggak berasa capek. Bagi tugas kurang lebih seperti itu. Jadi ada diskusi, ada evaluasi juga. Akan lebih banyak ilmu juga ya di situ ya. Iya benar. Jadi kayak belajar bersama tuh Cak Bas. Bener, belajar bersama. Ingat sekolah berarti. Oke, nah ini kalau kita mungkin dari yang tadi banyak diprofesikan sebagai MC, moderator, entrepreneur dan juga top leader klien ini, kita pengen tahu yang paling dinikmati oleh Bicek TV untuk saat ini yang mana tuh? Semuanya ya, semuanya dicintai tuh. Kenapa karena tuh? memang sesuai dengan fashion. Marketing itu adalah fashion aku. Ya mungkin karena udah mendarah daging selama 26 tahun. Oh lama ya. Iya, terus juga kalau MC kan memang dari kecil aku memang kepengen terlihat. Ya walaupun aku agak sedikit introvert, tapi aku pengennya dikenal oleh banyak orang. Nah, dan ini memang MC ini salah satu jalannya seperti itu. Nah, kalau dunia network marketing kenapa aku suka, karena aku bisa ketemu dengan banyak orang-orang baru di dalamnya. Aku bisa juga menjelajah keliling Indonesia dari Sumatera sampai ke Pulau Kalimantan. Jawa. Kalimantan belum. Insya Allah ya dalam waktu dekat ya. Makanya aku sangat menikmati ketiga profesi yang aku jalani saat ini. Oke, nah Cak Abbas sudah banyak profesi ini. Kita pengen kepo manajemen waktunya kayak apa sih? Iya. Belum lagi perannya sebagai seorang ibu dan juga istri kan. Akan menambah sebagai seorang ibu aja ya. Gitu ya. Bagaimana tuh manajemen waktunya nih Mbak Tiwi? Kalau untuk manajemen waktu aku karena memang aku ini kan dasarnya pelupa ya. Jadi memang setiap hari, setiap malam aku selalu mencatat mencatat. Misalnya di jam sekian sampai jam sekian aku harus ke sini. Kayak gini kan aku hari ini misal dari jam 10 sampai dengan jam 12 aku ada di RRI. Nanti di jam 12 sampai jam sekian aku ada di sini. Mana gitu. Iya, kayak gitu. Itu aku harus detail catat waktunya. Karena kalau nggak kayak gitu lupa mau kemana. Jadi kacau ya aktivitasnya ya. Termasuk kalau misalnya aku mau follow up klien atau misalnya aku mau follow up tim-timku itu aku ada. Misalnya dari jam sekian udah ada jadwalnya jam, gitu. Benar. Ini jadi salah satu kunci juga Manca BCE dari Mbak Tiwi bahwa sibuk itu butuh manajemen waktu ya, tersusun kayak gitu kan. Tapi kalau skala prioritasnya bagaimana tuh? Untuk manajemen waktu ada kaitan juga enggak kayak yang ini dulu nih, yang lebih penting kita dulu kayak itu. Kayak anak bagi rapot misalkan butuh pendampingan kita untuk sebagai orang tua. Tapi ternyata klien juga ada. Nah, bagaimana tuh dengan situasi kayak itu? Iya, kalau yang seperti itu aku biasanya kalau memang masih bisa misal untuk pembagian rapot nih, aku mau ketemu klien di jam yang sama. Biasanya aku selalu diskusiin ke gurunya dulu, bisa nggak aku ambil di jam sekian. Kalau katanya bisa berarti aku ketemu dengan klien dulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, paling aku minta pemakluman dari klien. Kalau memang klien ngizinin ya udah aku kesana dulu. Tapi kalau memang urgent, memang nggak bisa ditinggalin ya udah aku ke klien dulu. Tapi setidaknya aku udah komunikasi dulu nih sama wali kelasnya bahwa aku nanti akan ada keterlambatan. Jadi tetap melihat bagaimana yang penting dulu ya. Nah, dengan sekelimat banyaknya aktivitasan ini, siapa sih yang paling menjadi support sistemnya untuk Mbak Tiwi? Pasti ini harus ada ya. Karena nggak mungkin kita berkecimpung di sini situ, sibuk sini situ, nggak ada yang bikin kita semangat tuh kayak apa ya, sayur asam tanpa apa nih, tanpa garam tanpa gula juga ya. Mbak Tiwi itu. Kalau untuk support system sebenarnya mungkin doa dari kedua orang tua ya. Itu tapi kalau untuk ya. penyemangat sampai detik anak-anak ini aku bisa merubah menggapai impian-impian itu adalah anak-anak. Anak-anak dan juga tekadku yang memang dari dulu kepengen bahagiain orang tua. Salah satunya yaitu mewujudkan impian mereka seperti mungkin umroh atau naik haji kurang lebih seperti itu. Jadi
begitu ya mulia ya. Dengan nawa itu kita restu orang tua anak, insya Allah terbukti sampai di 2026 ini Mbak Tiwi masih tetap eksis ya. Namanya tetap dikenal. Begitu. Oke, Cik Abbas, Cik Tiwi, saking serunya obrolan kita ya, jadi kita lupa iklan sampai ya. Untuk itu Mace Bice jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi di Teras UMKM Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan sangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Teras UMKM Perempat RRI Palembang. Oke, baik. Terima kasih untuk Mace Bice dulu-dulu. Ya masih bersama kita Cik Abbas ya. Masih di Teras UMKM Loka kita. Dan masih bersama dengan Tiwi Bijubai. Oke, baik. Bagaimana nih lanjutannya Cik Abbas? Ini mungkin kita ke mana lagi tuh? MC lagi ya. MC ini lagi. melihat 2026 terkhusus untuk di Kota Palembang. Yang tadi di awal disampaikan oleh Bice TV Bijubai bahwa setiap waktu baik itu bulan, minggu atau tahun pasti regenerasi untuk di MC ini pasti terjadi ya. Iya, benar. Ini akan apa nih membuat kita yang memang lebih dulu itu akan selalu menjadi tantangan juga ya kayak gitu kan. Cara mempertahankan Bice Eksistensi, TV, eksistensi dengan bermunculan banyak-banyak bibit-bibit baru MC. Terkhusus untuk di Kota Palembang bagaimana nih? Iya. Tadi sudah sempat aku sampaikan ya bahwa untuk supaya kita menjaga itu sebenarnya nggak cukup kita bisa bagus saja di atas panggung, tapi gimana kita juga hubungan relationship kita terhadap klien dan vendor, bagaimana kita menjaga hubungan agar tetap baik, agar mereka tetap trust ke kita. Nah yang paling penting itu adalah personal branding kita, gimana supaya itu tetap terjaga, karena kan untuk menciptakan personal branding itu kan nggak gampang. Aku aja butuh waktu beberapa tahun untuk bisa menciptakan branding yang kuat supaya orang-orang itu
bisa walaupun mungkin tidak kenal kita secara fisik Secara ya, belum langsung, pernah ketemu langsung ya, hanya mendengar nama, tapi setidaknya mungkin dari mulut ke mulut, dari branding yang kita bangun, mereka udah trust kayak gitu. Walaupun mungkin bagi sebagian orang yang belum kenal, harga segitu yang aku tawarkan lumayan ya. Aku nggak bilang mahal ya, tapi maksudnya lumayan ya dibandingkan karena memang sesuai dengan posisi yang saat ini sudah dicapai gitu ya. Jadi gimana kita bisa membangun personal branding yang kuat, menjaga hubungan yang baik dengan vendor ataupun klien, dan juga mempertahankan attitude kita ya, terutama ya personality kita, profesionalitas kita, baik di atas panggung ataupun di luar itu. Di luar panggung. Jadi cakupannya luas nih ya Cabas ya. Benar. Jadi tidak segampang yang kita pikirkan, cuma pegang mic ngomong selesai gitu Iya, kan. cak uja kata uang tuh biju baik kan cuman ngomong Cuma berapa tegak jam. baik. Ayo. Iya, Ngomong-ngomong. aku bilang, halo sayang, aku kan butuh bedak ya, butuh makeup, butuh gaun ya, atau butuh wardrobe lah ya. Nggak mungkin lah. Tapi tidak butuh menyanyi dah ya. Iya, nggak aku, iya nggak perlu. Pakai susu sayang. Kayak gitu ya. Iya. Jadi memang menunjang kan kayak beda, terutama untuk MC cewek tuh aduh banyak lebih Bukan ribet. main ya. Iya, Lebih ribet benar. Cabas. Dan satu lagi aku nggak buat segmentasi ya, karena kalau aku pikir kalau aku buat segmentasi, Khusus untuk ini, untuk iya, ini. agak susah. Misal, aku fokusnya hanya kepada MC formal saja yang memang benar-benar kalem, anggunli ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya udah. Berarti job aku hanya sebatas itu aja. Kayak terbatas ya. Iya, terbatas. Atau mungkin aku yang humoris atau apa ya, yang pecah ya, yang ngeradak lah ya kata uang tuh. Nah, aku fokus ke situ, berarti aku udah bisa masuk dong ke yang formal tadi. Jadi aku tidak membatasi segmentasi. Jadi di semua suasana acara apapun bisa masuk iya, gitu ya. Formal bisa, ke acara santai pun bisa. Biar orang-orang tuh banyak yang pakai jasa kita. All in lah istilahnya. All in, benar. Dan aku itu belajar secara otodidak. Aku sering ngelihat mungkin dulu senior aku kayak ya yang dulu ya tahu kayak Yai Najib dan lainnya, Cek Nila, Cek Eka kayak gitu. Gak kocak ya. Ya, terus juga aku suka lihat-lihat dari YouTube juga, oh kayak gini. Dan aku setiap kali aku manggung itu aku selalu review. Review diri aku sendiri. Misal kayak mengevaluasi diri dewe ya, kayak ditonton gitu kan. Setiap kali aku nge-MC aku selalu review. Oh, tadi aku kurangnya di sini. Oh, harusnya tadi aku ke sini. Nah, itu review itu tadi yang akhirnya bisa jadi bahan aku untuk memperbaiki diri di sesi selanjutnya. Kok sama dengan Cak aku ya, Cek? Iya, kembar dong kita. Langsung disamu-samu ke oleh baju kuning ini. Tapi benar, Cak Bas. Jadi kalau juga kayak kemarin kan kita di Ramadan pertama tuh di Masjid Agung kan. Kalau rekam di situ Cek TV. Bukan direkam sih, kayak melihat dari tayangan YouTube, ditonton gitu. Oh, ternyata ini ya bahasa aku tuh ini yang perlu dipakai, ini jangan dipakai lagi. Iya, begitu ya. Benar, kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya kita tuh ketika ada job lagi, kayak udah, oh ya sudah, aku udah pede kayak gitu kan. Benar. Kita harus ngapain di atas panggung tuh kayak kita tuh udah punya apa ya, kayak kuncinya itu. Benar. Nah, tapi balik dari MC tadi kan, namanya tuh wong cerudean. Pasti ada ya. Ada. Siapa nih? Istilahnya tuh dah bijubai lagi. Iya. Ngapa aku udah dipakai itu. Nah, kalau menghadapi orang-orang kayak gini. Aduh sih kok jawabannya makin bejubai ya. Iya, lempar ke kaca sih kok. Ya, itu pernah kejadian di tahun 2024 awal. Pernah ya ada pengalaman dan kayak itu itu. Memang sedikit banyak mempengaruhi job-job MC. Ya, jadi ada beberapa yang akhirnya aku sudah tidak dipakai lagi di mall seperti itu. Ya, tapi aku balik-balik seperti ini. Rezeki tidak akan kemana ya? Iya, rezeki nggak akan kemana. Aku selalu percaya dengan Allah dan juga aku pikir aku nggak perlu menimpali atau menanggapi orang-orang yang mungkin tidak suka. Itu. Kayak gitu. Paling aku biasanya kalau sudah seperti itu aku introspeksi diri dulu. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi? Kenapa orang-orang bisa kayak sampai gini? Segitunya ya. Iya, selalu aku introspeksi diri. Aku nggak pernah mau menyalahkan siapapun karena memang ya di kondisi aku yang seperti sekarang ya
seperti Cak Abbas bilang tadi ya pasti ada orang yang nggak suka. Kenapa harus dia? Kenapa harus dia lagi kurang lebih seperti tidak itu. Semua tidak cuma di bidang MC aja ya sebenarnya ya. Di sebuah lini jenis usaha pasti itu mungkin lebih ke kompetitor ya. Benar. Kalau aku selalu tagline aku dari dulu sampai sekarang tunjukkan dengan prestasi. Wah, beda dengan kami. Kalau kami mati ngetop. Pos kayu lagi ya. Oh jadi begitu ya. Pada saat menghadapi situasi itu kita tetap fokus aja ya. Iya, fokus apa yang mau kita capai, apa yang mau kita lakukan untuk pengembangan karir kita. Jadi aku nggak pernah, kalau misalnya orang mau ngomongin di belakang, aku nggak pernah tanggapin. Itu. Walaupun orang-orang bilang, ih cemen nih, penakut, datang tidak. Karena di sini bukan aju tinju gitu nih, iya, jadi MC kan. Benar, jadi MC. Jadi aku selalu pikir, ya aku buktikan loh dengan prestasi aku harus lebih upgrade diri lagi. Karena kayak gini, kalau misalnya aku menimpali, vendor-vendorku kan nanti ngelihat, oh Tiwi ini ternyata orangnya kayak gini, orangnya nggak bagus nih, gini. Nah itu. Makanya karena salah satunya tuh attitude itu tadi ya. Iya, benar. Akan jadi sorotan juga di situ kan. Memang kalau kita makin dikenal uang, itu pasti banyak istilahnya tuh pohon tuh makin tinggi makin banyak kena angin. Nah itu istilahnya. Beratnya. Istilah lama. Siang puasa ini Cak Abbas nyuruh kita berpikir. Rupanya nak ngomong kayak ini setinggi-tinggi pohon akan kencang anginnya berembus gitu ya. Oke baik. Tapi kalau kita kembali ke produknya nih yang ada di depan hadapan Bijak TV, kita pengen tahu untuk ini cakupannya masuk di kategori UMKM juga ya? Bisa dikatakan seperti itu sih. Sebenarnya ini nih lebih ke industri network marketing ya. Tapi yang menjalankan bisa siapapun ya. Yang menjalankan bisa siapapun, mulai dari profesi seperti aku, MC, banker, atau mungkin juga ASN, semuanya bisa. Ini produknya kita pengen tahu ada apa aja. Dari tadi kita nggak senggol-senggol gitu ya. Kita angkat yang itu dulu. Ada produk unggulan istilahnya. Jadi ini ada lip serum. Lip serum ini bisa dipakai untuk melembutkan bibir. Jadi bisa membuat bibir kita tuh nggak kering dan pecah-pecah. Dan memang di beberapa travel umroh pun repeat ordernya lumayan. Karena kan kalau untuk di daerah situ walaupun dia musim panas ataupun musim dingin kering kan. Tetap ya. Jadi kalau misalnya pakai ini itu lembab. Terus kita kalau misalnya ini ya nggak lengket waktu kita makan tuh nggak ikut makan. Gitu. Dia nggak nempel ke makanan gitu ya. Makanya ada tayangan yang ibu-ibu kalau makan sampai terjelit itu takut kena lipstick kan. Takut kena. Kalau pakai ini nggak perlu lagi ya. Tapi ini bukan lipstick, yang ini lip serum. Oh iya, lip serum. Jadi bisa dipakai siapapun karena memang fungsinya untuk sebagai cewek serum. Ya? Unisex. Yes. Jadi kalau melembutkan bibir kan, bukan bikin makin nyenyes. Iya. Jadi Bim Salabin kalau ini makanya tuh ya. Jadi ini salah satu produk unggulan ya. Semuanya unggulan. Oke. Kalau yang ini sabun ini sebenarnya untuk alergi dan gatal-gatal, terus juga bisa untuk jerawat, bisa untuk kalau misalnya mama bisa untuk flek hitam. Kalau untuk mengatasi bau badan juga. Gitu ya. Untuk penyakit kulit kayak eksim, herpes. Kayak ini kita bakal rekomendasikan dengan tetanggaku loh nih Cak Abbas. Karena dia selama ini kalau gatal-gatal pakai daun ketepeng. Lalamu loh, denger daun ketepeng tuh. Tradisional nih. Sekarang zaman udah canggih pakai sabun ini ya. Pakai sabun ini, lebih praktis ya. Apa namanya itu sabun antibakterial Pedeng. Gitu. Untuk mendapatkannya nih Bijak TV kita pengen tahu nih. Iya, jadi untuk mendapatkannya itu kebetulan aku ada stok. Aku stokis di Palembang juga. Oh, stokis juga ya. Jadi kalau misalnya kepengen order boleh juga follow sih akun di mana IG tuh? aku. Boleh dikasih tahu? Iya, boleh di 08 enggak usah ya. Akun IG aja mungkin ya. Boleh. Di Tiwi_Bijubai 001. Tiwi_Bijubai 001. Jadi tulisannya simple ya Macet Bijak ya. Kalau di 08 itu kayak Toto MC ya. 001 tuh ada ininya loh, Ada arti. Filosofi. Iya, enggak juga sih sebenarnya, itu tuh cuma untuk menandakan karena pada saat buat akun Bijubai, ternyata banyak yang namanya Bijubai, jadi aku buatlah 001. Jadi bukan cuma Saras yang 001. 008 gak usah Saras. 008 ya. Begitu ya. Tapi Instagramnya tadi ketika sudah di direct message atau di DM itu bakal direspon ya. Iya, insya Allah fast respon. Dan untuk stok aman.
Stok aman. Karena biasanya kalau mau mendekati Lebaran kan semuanya pengen tampil cantik kan. Benar. Kayaknya cocok tuh. Salah satunya ada lip serum sama sabun dan lipstick. Oh ada, yang lipstiknya yang mana tuh? Lipstick yang ini. Oh itu. Jadi memang dia berasa ringan, kayak yang aku pakai tidak berasa kayak too much ya. Nggak berasa kayak apa namanya. Karena biasanya kalau lip matte itu kan makin lama dia makin kayak berasa tebal, berasa berat. Ini cuma cewek-cewek aja yang ngerti ya. Oh iya. Abas ngerti enggak? Kalau aku salah pakai ya. Kalau warnanya ada berapa nih? Warnanya untuk sementara ini baru 7 warna. Ada 7 warna. Aku nih hobi abu-abu monyet ada. Ado kayak gitu aduk. Ya aduk ya. Pokoknya cocok nih ya. Iya, untuk yang jenis beber apapun, kalau pakai ini pasti berubah tuh. Iya, benar. Tapi produk yang paling laris semuanya sih. Sebenarnya kalau untuk paling laris itu lip matte sama lip serumnya. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk sabunnya sendiri juga itu lumayan tinggi untuk penjualan. Nah, mungkin ini kita mewakili pertanyaan. Ini daya tahannya berapa lama nih, Bi Jubai? Oh iya, yang lip serum apa yang mana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau untuk lip serum dewek, kalau misalnya aku pakai sehari-hari itu dari aku pagi sampai sore tahan. Aman ya. Aman. Kalau untuk lip matte-nya aku pakai ngemsi ya, dari pagi sampai sore juga masih aman. Walaupun kita sudah makan sekali itu. Jadi tidak perlu repot lagi, sudah makan pakai lagi. Paling tidak 24 jam lah ya. Tidak juga 24 jam. Disclaimer. Kaget kata wong kita ini ya. Jadi darah daging kan itu ada kimianya kayak gitu. Tapi ini udah BPOM ya? Udah BPOM udah. Jadi Manca Beja jangan khawatir lagi. Biasa kan untuk yang awam tuh ini BPOM belum ya, BPOM belum. Ternyata udah BPOM ya. Oke, berarti dalam artian Bi Jubai pada saat percaya dengan produk Kladen ini itu memang survei dulu ya. Oh ini harus ada syaratnya, harus ada BPOM-nya, segala macamnya. Pabriknya di mana, dan paling penting kita punya pabrik sendiri. Karena biasanya untuk industri seperti ini mereka kebanyakan 90% maklon. Maklon. Kita ada pabrik sendiri, dan kemarin kita udah kunjungan juga ke Jogja di bulan Januari, udah ngelihat sendiri untuk prosesnya seperti apa, dan juga udah ketemu juga sama ownernya. Jadi memang dari situ makin trust lah kita. Dan kebetulan juga aku tipe orang yang memang sebelum aku menjalankan bisnisnya aku pakai dulu nih ke diri aku sendiri. Karena kan kalau kita pakai ke diri kita sendiri itu cocok, akan lebih baru, percaya kan? diri untuk menawarkan. Jadi kita lebih paham ya. Ketika ada calon konsumennya nanya, kita kan udah coba langsung gitu. Jadi nggak bingung dan tidak ada pembohongan juga di situ ya. Oke, baik. Overclaim ya kalau orang ngomong. Overclaim kayak gitu. Dan untuk Bice Jubai kita pengen tahu juga untuk menjalankan banyak hal ini, insya Allah akan sampai kapan tuh? Iya. Sampai capek, ada nggak sih? Dengan kesibukan ini pasti ada titik jenuh. Ada titik jenuh. Gitu ada kan? titik jenuh. Aku dulu sempat sih di industri ini agak 1-2 tahun kalau nggak salah aku sempat calm down dulu ya. Iya, karena memang ada di titik jenuh. Tapi akhirnya ya karena memang udah fashion kita ya, udah mendarah daging, akhirnya ketika ditawarkan lagi, oh iya. Aku kan kemarin kan tujuannya kepengen kalau di bisnis ini nih pengen banyak bermanfaat bagi banyak orang, apalagi untuk emak-emak yang memang mereka kepengen mendapatkan penghasilan tambahan tapi tidak mengganggu aktivitas mereka utama sebagai ibu rumah tangga. Oke, baik. Jadi memang ini produk pertama yang yang pernah Bi Jubai pegang ya, percaya atau Bukan, sebelumnya ada? Sudah ada. Dulu di tahun 2010 awal mula aku di industri ini. Nah itulah disitulah mulai ada pengembangan diri, bisa punya kemampuan public speaking yang terus meningkat. Jadi berkaitan semua di situ ya. Oke, tips mungkin Cak Abbas ketika menghadapi itu tadi tuh kayak kejenuhan, titik jenuh. Biasa ngapain tuh Bi Jubai? Biasanya aku suka melakukan aktivitas yang lain ya. Dulu waktu sempat vakum di industri ini sempat jualan juga ya, konvensional. Cuman kan kalau untuk konvensional itu kan nggak semudah yang kita bayangkan. Itu dan harus juga, konsisten bener ya. Iya, dan juga memang ketika aku menjalankan bisnis konvensional artinya nggak bisa disambi. Aku ketika menjalankan bisnis konvensional itu ada beberapa job MC yang akhirnya lewat. Terus ada beberapa kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga lewat, karena memang kan harus fokus. Benar-benar fokus. Sementara kalau di bisnis ini aku masih bisa sambil nge-MC, masih bisa sambil ngurus anak. Artinya timingnya aku sendiri yang nentuin. Oke. Gitu. Nah jadi kalau di momen Ramadan ini kan untuk wedding kayaknya terbatas ya, karena banyak Muslim yang lagi
lebih fokus untuk ibadah. Benar, Walaupun kemarin ada juga teman yang masih tetap nge-MC wedding, tapi untuk di agama lain gitu. Jadi bagaimana mengisi waktu di bulan Ramadan ini lebih banyak untuk bisnis ya kayaknya ya? Lebih banyak untuk bisnis, lebih ke situ. Oke, nah kalau anak-anak bagaimana tuh supportnya? Kalau anak-anak sendiri sih mereka selalu support ya apapun yang dilakukan. Udah gede-gede ya? Udah, yang satu udah KKN, yang satunya lagi tahun ini masuk kuliah. Alhamdulillah. Jadi mereka udah dewasa itu kayak jadi teman juga ya. Iya, karena kan memang mereka dulu waktu masih kecil-kecil ya suka aku bawa ke tempat berarti klien tahu tuh. sudah ya, Udah tahu bahwa dan emaknya nih memang sibuk itu ya. Kadang dulu waktu masih motoran ya, kayak motor butut itu udahlah boti, terus banyak barang juga, panas kepanasan, hujan kehujanan. Jadi mereka udah tahu. Terus kalau misalnya mereka sering nunggu lama, misal balik sekolah, sering nih nungguin ibunya untuk presentasi, ya lumayan lama sih. Jadi mereka sudah paham lah dengan aktivitas. Tidak kata yang ngereng-ngereng aku nak PS. Oh gitu. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Anak-anaknya lebih memahami gitu kan. Jadi artinya ini Cik Abbas Bice TV ini punya cerminan pribadi yang luar biasa ya. Bukan seorang main, ibu yang berjuang untuk anak tuh segala hal dilakuin gitu kan. Makanya aku itulah rasa mungkin setiap ibu juga pasti akan melakukan sama. hal yang kalau sama. akhirnya pun Cek TV kan Kledan ini ngajak kawan-kawan sesama ibu-ibu banyak-banyak ya. Terutama yang memang mereka single mom, yang mungkin memang mereka tidak punya penghasilan, yang memang mereka juga harus menghidupin anak-anak mereka dan juga harus survive. Karena kan nggak gampang jadi single mom. Mungkin banyak cibiran dari tetangga dan lain sebagainya. Mungkin dinilai tidak mampu untuk menghidupi anak-anak. Nah itu yang mau aku buktikan bahwa mereka bisa, mereka mampu. Karena setiap wanita itu hebat bagi aku. Wah, jadi ini banyak inspirasi nih. Jadi tidak ada alasan ya Bice TV ya untuk single mom, apapun itu namanya gitu kan. Penting ya itu tadi kita buktikan, kita fokus sehingga nanti yang tadi mencibir akhirnya menyanjung gitu. Iya, benar. Pokoknya man kita lah sukses. Oh iya tuh kawan aku dan segala macam. Baru ngaku kawan. Oh itu kawan aku SMA. Kawan aku iya aku udah ya. Dateng kan lo. Iya dateng kan lo. Oh itu kawan aku loh. Saya sedikit ada duit 100 enggak benar. Iya. Seumpama itu kan. Padahal dulu nggak ada yang ngakuin sebagai kawan ya. Sekarang tapi nggak apa-apa lah ya. Itu menjadi penyemangat untuk Bice TV dan juga untuk kita galau-galau macam Bice yang saat ini lagi ada di titik rendah. Ini bukti dari Bice TV ketika sudah yakin dan terus terabas untuk berproses ya insya Allah tidak akan mengkhianati hasil ya. Benar. Dan satu hal penting jangan pernah menyerah dalam hidup. Gitu. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik mungkin kita kehilangan karir atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang berharga, jangan pernah pantang menyerah. Jangan pernah menyerah ya, maksudnya pantang menyerah. Selalu yakin dengan Allah. Itu aja sih kalau aku kuncinya. Ini udah terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Mungkin sebagai penutup, Cik Abbasnya kita minta Bice TV untuk menyampaikan harapannya mungkin di 2026 ini apa tuh untuk bisnisnya, baik itu MC-nya, moderatornya, entrepreneurnya dan lain sebagainya apa loh? Silakan. Iya, kalau untuk profesi ya pastinya sih tahun ini makin banyak lagi jobnya ya, luber-luber, pecah air zam-zam, yang tidak pernah kering ya, melebar ya. Kalau untuk bisnis sendiri aku harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk upgrade diri juga dan bisa mewujudkan impian mereka karena ada beberapa timku yang pengen umroh. Amin. Gitu, pengen umroh dan umrohkan orang tuanya. Dan aku harap aku bisa mewujudkan impian-impian mereka juga, tidak hanya impianku saja. Begitu. Ini harapan mulia nih Cik Abbas ya. Oke, baik, terima kasih Bice TV, luar biasa obrolannya ini ya. Kalau baca sampai subuh obrolan ini. Sehingga sama bata tangguh dengan Bice TV ini tidak kenal waktu gitu. Saking serunya banyak ceritanya tadi ya. Pokoknya kita doakan Cik Abbas ya. Mudah-mudahan Cik TV tetap sukses, tetap sehat, dan juga tetap semangat. Tidak ada kata untuk menyerah begitu ya. Oke Cik Abbas kita pamit untuk di Teras UMKM di edisi. Terima kasih untuk Cik TV. Sama-sama. Untuk di Teras UMKM edisi Sabtu 28 Februari 2026 dan juga bertepatan dengan 10 Ramadan 1447 Hijriah. Dan kami pamit. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mak ini hari betino tahan jadi jando, puji dionyo tidak galak hidup saro, kalau nak berbini jangan